Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat sekalian, marilah kita saksikan pemberian nama anak saudara kita ini. Bila sudah sebutkan namanya, kita sama-sama mendoakan dengan barakallahu fiik. Mudah-mudahan anak ini diberikan keberkahan oleh Allah Taala, umurnya panjang dalam sehat afiat, wasilah dan rezeki yang halal menjadi qurratu a'yun Rasulullah, dan bakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama dan dasar bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sammaituki bima sammakillah fil ajal wa bima la yazal farhati qalbi binti rahmah. Sammaitu bima sammakillah fil ajal wa bima la yazal farhati qalbi binti rahmah. Ayyuhal walad, telah aku beri nama engkau akan farhati qalbi bin rahmat, telah beri nama engkau ya Allah Ta'ala fi lauhil mahfuz. Barakallahu biha wa barakallahu lak. Wa ilahtuna bi al-Fatihah. Di kamar kah? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taqabbal bi mahdi fadlika wa tan'am minna min afwika wa tasbihaka. اللهم اجعل عالم وصالحا لم يشاء اللهم اجعل عالم تقي صالح اللهم حبب اليه الايمان وحبب عليه السنه
اللهم حبب الإيمان والإسلام وقرر عليها الفسوق والإسلام اللهم بأمطرة أحبب الإسلام اللهم علمنا وإياها علما نافعا ومن علينا بذرية طيبة مباركة واسعة والغنى بالناس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظها من جميع المخاطر والليل والنهار برحمتك يا أرحم كما حفظت ذكرى إنك على كل شيء قدير بجاه سيد المرسلين بجاه سيد المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه ثم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفة جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم wahai pecinta istri baginda Siti Khadijah istri tercinta amalkan manaqib Siti Khadijah kamu beruntung dunia akhirat kamu beruntung dunia akhirat Nabi bersabda sungguhnya aku diberi Allah cinta Khadijah aku pun cinta kepada mereka pecinta Siti Khadijah Kubra pecinta Siti Khadijah Kubra Siti Khadijah awal beriman dari wanita di kota Makkah Allah muliakan bersama Nabi suka dan duka sampai wafatnya suka dan duka sampai wafatnya Siti Khadijah istri setia membantu Nabi setiap puasa sangat berbakti kepada Nabi Allah berikan syurga terindah Allah
Khadijah pemimpin para wanita. Khadijah pemimpin para wanita. Siti Khadijah sangat pemurah harta dan jiwa semua diserah kepada Nabi pembawa rahmat untuk berdakwah di kota Makkah, untuk berdakwah di kota Makkah. Ya Allah, luaskan kami semua rizki yang halal dan penuh berkah. Berkat Ummina Khadijah tercinta, Siti Khadijah semuanya wanita. Siti Khadijah semuanya wanita. Ya Allah, sampaikan kami semua ziarah Makkah dan Madinahnya. Kumpulkan kami di dalam syurgamu dengan Ummina Khadijah Kubra, dengan Ummina Khadijah Kubra. Ya Allah, cintakan kami semua kepada ibu kami tercinta. Wafatkan kami husnul khotimah, selamat dari bala dan fitnah, selamat dari bala dan fitnah. Ya Allah, curahkan salawat salam kepada Nabi dan Siti Khadijah, juga kerabat sahabat baginda Siti Khadijah, istri tercinta. Siti Khadijah, istri tercinta. Ya ummana ya ummul mu'minin, ya Khadijah ya zawjata amin. Anti min ahli dati ya Khadijah, adri qulana qalbi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
Sadaqallahul Aliyyul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة قبل القدام بكم سجدة خصوصا لأمنا سيدتنا خديجة الكبرى سيدنا فاطمة الزهراء وأبانا سيدنا حسن سناسنا ذريتهما الجميع وأصول الهدى الله يتغشى يعلي درجة ويتنهي علينا أهل بجنات نيتنا والحد واحد من بركاتهم ومن بركات علوم أنوار من فهد خصوصية كرامة والدنيا الآخرة أن الله يحمينا بهم يتوفنا على ملة ويحشرنا في زمرة ليدخلنا الجنة بشفاعة على الدنيا كل ما نبيه سلفنا صالحا وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa ja'alaha wasilatan ila ridha wa jannatil ma'wa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim وعظم على حبيبك سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد. المكرمون والمحترمون para habaib, para syaraib, para alim ulama, wabil khusus Ketua MOI Kecamatan Padang Batu yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keafiatan kepada beliau dan senantiasa diberi perlindungan. Bapak Camat Kecamatan Padang Batu, Lurah atau Pembakar, ini kelihatannya ada dua. Yang lain kada melihat dulu. Yang kesemuanya kami muliakan dan kami hormati, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, jamaah Majelis Ta'lim An-Nisa. Makanya banyak hadir bibinian karena Majelis Ta'limnya Arabnya bibinian. Mudah-mudahan seluruh jamaah sekalian semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita semua curahan nikmat yang sangat banyak dan tiada terhingga. Baik itu nikmatul iman,
nikmatul Islam, hidayah, taufik, juga kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini insya Allah, kalau pada salah hitung, pada hari yang ke-14, walaupun ada yang mungkin yang ke-15, masalah hitungan ada jadi masalah penting sama puasa. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita, baik puasa, salat, dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih khusus kegiatan yang kita adakan pada hari ini sedikit tabarrukan membaca manaqib Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan dengan sebab kita membaca dan yang hadir semuanya mendapatkan curahan rahmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini bulan yang mulia, bulan suci Ramadan yang sudah kita ketahui bersama. Semua amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau duduknya kita pada hari ini duduk yang sunnah, maka pahalanya seperti wajib di luar bulan Ramadan. Kalau duduknya dan hadirnya kita pada hari ini duduk yang wajib, maka minimal Allah akan memberikan balasan sama dengan 70 kali lipat ganda duduknya kita di majelis ini. Mungkin seharian sama-sama duduk di majelis taklim sampai 70 kali kira-kira KO-nya ya. Tapi dengan kemuliaan bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah wajib atau ibadah sunnah dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua termasuk dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk golongan hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Yang walaupun di dalam Al-Quran Allah sudah menyinggung wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit benar hambaku itu yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita umpat 6 dikit. Urusan ini umpat 6 dikit, yaitu orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, kerabat, zuriyat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita berdoa selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah dan mendapat syafaat Rasulullah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membaca manaqib Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, ulun pada hari ini merasakan sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali bisa hadir dan bertemu di majelis ini, yang mana pada hari ini kita semua mendapat kehormatan. Alhamdulillah, akhina billah, ulun boleh menyebut akhi, saudara, wakil bupati yang berkenan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita semua ditambah-tambah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Bapak Camat, alhamdulillah sahibul wilayah, dan lebih lagi sahibul wilayah, kepala desa, dan sangat membahagiakan pula pada hari ini juga dihadiri
Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Padang Bandung, akhina fillah al-Ustaz Al-Mukarram Al-Hajj, guru kita yang kita cintai, Guru Salman. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau, selalu memberi kesehatan dan keafiatan kepada beliau, dan senantiasa bisa memimpin kita semua. Terlebih-lebih menyenangkan hati kita. Pada hari ini ada kegiatan tambahan yang sangat luar biasa dan sangat patut kita tiru. Dan memang seharusnya kita demikian, menghadirkan para anak yatim. Karena pada hari ini oleh panitia mengadakan kegiatan santunan anak yatim. Anak yatim adalah merupakan kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana apabila di rumah-rumah yang mana di rumah itu ada anak yatim, maka di rumah itu akan dinazar, dipandang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang yang menyantuni anak yatim itu akan dicurahi rahmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyantuni anak yatim ini akan bisa mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Jadi di majelis kita pada hari ini dipenuhi dengan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya ulama, hadirnya umara, hadirnya duafa, itu adalah menunjukkan bahwa di majelis ini adalah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang mulia, di bulan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Baik itu keberuntungan di dunia, lebih-lebih keberuntungan di akhirat. Wabil khusus kita bertawasul kepada seorang yang banyak dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, seseorang yang banyak disebut kebaikannya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Di mana saat kita bertawasul kepada beliau, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia, terlebih hajat akhirat, mudah-mudahan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan kita ini mudah-mudahan perkumpulan yang membawa kebaikan, baik itu kebaikan di dunia sampai nantinya ke negeri akhirat. Dan berkumpulnya kita di majelis ini mudah-mudahan bukan sebatas kita berkumpul di sini saja, tapi membawa kita semua bisa berkumpul dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Sayyidatuna Khadijah dan istri-istri Nabi yang lain di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sedikit hanya membaca nakib Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, mudah-mudahan sebagaimana kami dan zikril awliya dan zikril rahmat. Ketika dibacakan menakibnya para aulia Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah sangat banyak mencurahkan rahmatnya. Ulama mengatakan, jangan lupa 3 yang kita minta di majelis yang semacam ini. Kenapa? Karena ruang lingkup yang kita yakini, keadaan yang kita yakini bahwa di tempat itu dicurahi rahmat yang banyak, di situ adalah tempat yang apabila kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tempat yang dimana dibacakan manakibnya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu bukan hanya aulia, tapi beliau sahabat. Karena setiap sahabat pasti wali, dan setiap wali belum tentu sahabat. Jadi kedudukan sahabat itu lebih tinggi daripada wali-wali yang bukan sahabat.
dan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha bukan sekadar wali, bukan sekadar sahabat, tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa aku cinta kepada Khadijah. Ini luar biasa karena beliau adalah salah satu istri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas di mulut Nabi sendiri Nabi menyatakan cinta kepada beliau. Sehingga dengan kecintaan Nabi kepada beliau ini menjadi rahmat bagi kita semua. Gimana rahmatnya? Siapa yang cinta kepadanya, aku cinta kepada orang tersebut. Ini bagian daripada wasilah kita untuk mendapatkan rahmat dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jangan lupa kita minta sebelum kita memulai sedikit membaca manaqib. Mintalah kepada Allah di saat yang luar biasa ini, apalagi di bulan yang mulia ini. Apa yang sangat penting kita minta pada hari ini nomor satu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mintalah di saat yang penuh berkah, di saat yang kita yakini dicurahi rahmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mintalah kepada Allah agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ini yang terpenting, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat yang luar biasa ini, di bulan yang mulia ini, minta kepada Allah agar kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini minimal yang penting kita minta di majlis-majlis yang semacam ini. Mudah-mudahan segala doa kita, semua permintaan kita dengan kemuliaan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha dan kemuliaan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu hajat dunia terlebih hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sedikit membaca manaqib Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Minta maaf membaca manaqibnya dari halaman 1 sampai halaman terakhir kita. Jadi dulu dijabut-jabut aja kan kalau yang penting tabarrukan. Ketika kita menyebut kemuliaan seorang kekasih Allah, di situ sudah turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darin. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bi bi'sati akrami nabiyyin wa 'azzi mawlud sayyidina wa maulana Muhammadin al-muqaddasil mahmud lisyafa'atil uzma wal hawdil mawlud unsuril qada'ilil mashhud wa karimil ummahati wal aba'i wal judud nukhbatil alimi wa sayyidi waladi adam man intaqala fil ghuraril karimati nuruh wa ada'al qawmu binadu wa bi'satuhu wa dhuhur wa tala'an samsul hidayati wal irfani bimtilaki subhi ala kullil aqwan wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat kamilis syama'ili was sifati dhin nuril amin wal qadril azim was siratil mustaqim wad dinil qawim wal hasabis samin wal majdil fakhim wa ala alihi wa sahabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ihi min ahli millatihi wa khadijatan allati tasarrafat bi isratihi wa suhbatihi wa fazat bi khidmatihi wa shahidat yawma bi'satihi wa qamat bi ta'yidihi fi da'watihi wa mu'azaratihi wa nusratihi. Amma ba'd. Ini risalah adalah keringkasan terjemah risalah manaqib As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang digarap oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Maki. Berkata Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ini risalah manaqib Sayyidatina Khadijah Al-Kubra adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan, dengan disertai tulisan pinah tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Mursalin. Sedikit kita ambil pelajaran dari sedikit yang kita baca. Ujar pengarang atau musannif daripada manaqib Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha,
bahwasanya manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini adalah tiupan syafaat. Ini nomor satu. Kenapa musannif mengatakan manaqib Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra ini adalah bagian daripada tiupan syafaat? Kenapa? Karena manaqib yang kita baca ini membawa sebab kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Di mana datang syafaat itu? Sehingga orang yang membaca manaqib, orang yang hadir di dalam pembacaan manaqib ini menjadikan sebab orang itu akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena dengan sebab kita membaca manaqib itulah kita mendengar, kita mengetahui bagaimana keutamaan dan keistimewaan daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dari situlah jalan, dari situlah menjadi wasilah bagi kita semua akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena dengan mengenal beliau, dan yang kita kenal itulah kebaikan-kebaikan, keistimewaan, keutamaan. Di sini yang menimbulkan cinta di dalam hati kita. Nah, makanya cinta ini penting. Ingat ya Allah yarham, guru di Kapo itu sering membicarakan masalah cinta, sehingga kelompok yang dikatakan beliau, kita ini adalah tarikatul Muhammad, yang kita dicintai. Kalau kita mengikuti Khadijah, bagaimana ilmunya, bagaimana amalnya, bagaimana aknya, kita tidak akan bisa mengikuti beliau. Tapi alhamdulillah, kalau kita cinta kepada beliau, ini satu jalan kita bisa berkumpul dengan beliau nantinya di dalam surga. Apabila kita betul-betul cinta kepada beliau, ini betul-betul tiupan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Karena ujar Nabi, aku diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada Khadijah. Diawali dengan kalimat aku diberi anugerah. Jadi mencintai Khadijah itu ya Rasulullah bukan karena nafsu. Aku cinta kepada Khadijah itu bukan karena kesugihannya, tetapi aku cinta kepada Khadijah itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menyadarkan kepada kita bahwa kita pun ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada Sayyidatuna Khadijah, kita bisa hadir ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ini membawa cinta kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, sehingga dengan cinta itu kita dapatkan apa yang disabdakan Nabi, puji pada orang yang cinta terhadap Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Mafhum mukhalafahnya di balik itu sebenarnya sebelumnya, karena Nabi setiap kali sering di waktu duduk-duduk, terutama setelah 3 tahun kewafatannya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, baru bagaimana dengan kawin dengan perempuan yang lain. Ketika wafatnya Khadijah itu kan kawin kecuali setelah 3 tahun. Dan apa yang terjadi? Setiap kali, bahkan banyak ketika duduk bukan hanya bersama dengan istri-istri Nabi, tetapi juga para sahabat-sahabat yang lain, tidaklah yang banyak Nabi katakan pada waktu itu kecuali banyak memuji Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Banyak menceritakan tentang kebaikan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Ini pun menjadi dalil. Ini kita membaca riwayat serta membaca keistimewaan dan kemuliaan Sayyidatuna Khadijah, kita ibak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pun banyak menyebut kebaikan-kebaikan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Bahkan yang disebut Nabi tentang kebaikan Khadijah tidak apa-apanya apa yang kita sebut di majelis ini. Karena betapa banyak kebaikan-kebaikan, betapa banyak keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Rupanya
karena seringnya Nabi menceritakan kebaikan Sayyidatuna Khadijah walaupun orangnya sudah wafat, di hadapan istri-istri Nabi, terutama di hadapan seorang istri yang muda. Bukan istri muda itu dua pengertiannya, bisa muda umurnya, bisa bini nang imbah nang tuha, walaupun umurnya tak tuha pada nang dulu, bisa aja juga istri muda juga kan. Ini bujur-bujur muda. Jadi ini pun pelajaran juga bagi kita. Rupanya karena satu tumat Nabi ini mengisahkan Khadijah. Tumat-tumat mengisahkan Khadijah tuh kayak ini. Ini hadapan bini. Namun kita ini ditahan-tahan nak itu. Yang Nabi mengisah bini nang begini masih hidup, ini bisa menyerang. Tapi Rasulullah SAW menceritakan ini pertama karena Rasulullah syukur memiliki seorang istri seperti Khadijah radhiyallahu anha. Karena ada nikmat itu yang disuruh disampaikan bagi orang-orang yang ahli menyampaikan dan tidak ada masalah di dalam hatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Ini nang bujur-bujur bisa lah. Namun nang ada bisa bujung arai bener. Tapi Nabi SAW menceritakan ini supaya Nabi SAW menceritakan kebaikan Khadijah karena Nabi syukur punya istri seorang yang sangat luar biasa. Karena itu sudah menjadi kaidah. Siapa yang cinta pasti banyak menyebutnya. Ulun cinta lawan guru nih, teman-teman ulun kisah guru. Ulun cinta lawan bupati, wakil bupati. Ulun sering menceritakan. Karena itu karena Allah sudah menjadi kaidah bila orang cinta itu pasti banyak menyebut. Jadi bohong ya, palsu. Kalau orang tuh malah kau cinta, tapi tidak, itu depan-depan orangnya cinta palsu. Belum yakin hubungannya karena jelas lah karena sama perempuan. Pas paling banyak yang suka itu kaum perempuan dan memang ini yang Allah menghendaki, yang Nabi juga menghendaki demikian perempuan yang khairun nisa'il alamin arba'. Baik perempuan di jagat alam semesta ini ada 4. Jadi katakanlah bagi yang update apa yang selalu mengikuti perkembangan dulu di Facebook dan lain sebagainya, oh ini perempuan ini dahulu nikah ada zamannya macam-macam lah. Jangan sekali-kali bahwa kita menganggap orang-orang itu orang yang lebih baik daripada yang 4 perempuan tadi. Karena yang menyatakan paling baik perempuan sejagat alam semesta ini, yang menyatakan paling baik adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Siapakah 4 perempuan itu? Yang pertama Maryam, yang kedua Asia, yang ketiga ayo, makanya penggemar. Orang penggemar kebian, coba ulun lihat sampai anak-anak ulun kakawanan penggemar sepak bola apa kasablesnya apa. Kan wayang main bola itu baju benumor, gue pacol baju ya tuh jaminan tuh. Ini orang penggemar. Nah, 4 perempuan tadi adalah Maryam, Asia, Fatimah, Khadijah. Ini khairun nisa'il alamin. Walaupun di kalangan ulama ada perbedaan pendapat di mana yang lebih utama di antara yang 4 ini. Kita ada baru membicarakan itu. Yang penting kita tahu, dan yang memberitahu ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa 4 perempuan ini adalah perempuan yang terbaik di antara perempuan-perempuan salihah yang lain. Dan ingat, perempuan yang terbaik yang 4 ini bukan hanya di masa di dunia, tetapi khairun nisa'il alamin. 4 perempuan ini adalah perempuan yang terbaik, yang paling tinggi derajatnya sampai nantinya ke negeri akhirat. Tidak salah kalau kita mencintai 4 perempuan ini. Tidak salah kalau kita bertawasul kepada 4 perempuan ini. Makanya salah satu bagian kami pernah belajar ini, kami sama-sama pasti bila ada ijazah beliau paling berundang tertinggal terbanyak. Ini sampai hancur lapiknya ulun kadang-kadang kami dengan guru kami tetap memegang ijazah ini.
kitabnya, manakibnya hancur. Ini kena belepik lagi nah. Bukan karena sering membaca, karena kata tapi ini tawasul, berwasilah kita. Contoh Maryam. Apa tawasul kita kepada Maryam? Ini kita kemana-mana, panitia ini sampai jam berapa nih? Tunggu. Makanan ada juga. Maryam. Ini terkenal orang banyak bertawasul ketika ingin melahirkan. Ini biniannya, ayo nang pernah melahirkan atau nang belum melahirkan, nang hendak melahirkan, bertawasul dengan Sayyidah Maryam. Banyak lagi tawasulnya sebenarnya. Pasti kalau orang-orang yang paham ini, tawasulnya penting. Bahkan bagi kita bertawasul itu wajib hukumnya. Maryam ini keluarga Ali Imran. Jadi salah kalau Hamdan Atiti yang termiskin di dunia. Sebenarnya yang termiskin di dunia itu adalah keluarga Ali Imran. Paling miskin di dunia. Sehingga saking miskinnya, sebagaimana lagu daripada Rumah Irama apa malamnya gelandangan apa itu? Atap sebagai langit sebagai atap rumahku ya Allah. Artinya kan ada rumah. Ini luar biasa. Artinya bukan hanya untuk anak. Ketika kita dalam kesempitan rezeki, kita dalam susah dalam kehidupan keluarga, maka bertawasullah kepada Sayyidah Maryam. Ini jauhnya walaupun bertawasul ke lain salah aja. Ya paling tidak makna tawasul itu biar Fatihah ila hadrat. Tapi mudah-mudahan apa yang hajat-hajat kita dikabulkan Allah, terutama anak beranak. Ya Allah, yang belum beranak kan bertawasullah juga kepada Sayyidah Maryam supaya diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Maryam ini yang saking nyamannya melahirkan bebingkut di dalam rumahnya. Malunya. Ini ibu daripada Sayyidina Isa alaihissalatu wassalam. Mungkin diingat tawasulnya nang hanan kayaknya bebadan yang berpendapat karena bahasa lah. Ini bagi anak beranak aja lah. Menang belum kawin jangan minta tawasul itu dulu, lain kisah. Yang kedua, ini kita kemana-mana kampungnya tersebut sudah Sayyidah Khadijah radhiyallahu. Yang kedua apa tadi? Asia. Siapa Asia? Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Siapa Fir'aun? Fir'aun ini kafir benar, mengaku Tuhan. Apa yang bisa kita tawasuli dengan Asia? Ini bertawasul khususnya ketika kita berisi laki nang pindah pengarasa. Laki ini pindah kada kelihatan kembalian puasa kada. Biar melawan laki jadi sekadar kalah sudah. Biar diam itu kita berdoa. Dengan berkat Sayyidah Asia yang mana Asia ini lebih lagi menghadapi masalah dalam keluarga, lakinya Fir'aun tapi selamat akidahnya, bahkan menjadi perempuan yang luar biasa, derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bibinianlah bila anak itu jangan tapi tenang, dosa namanya penting belajar tawasul. Dan ada amalan belum dapat ijazah, kalau laki itu pindah menyarikan, biar ada amalan yang bagus di Asmaul Husna. Apa bacaannya? Baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Semakin nyari laki nyari jual ya Latifnya. Insya Allah anak biar ini ada sama lah. Ini kan mau bagus ujungnya apa? Ujungnya enak, anjur mana? Nah jenaki pindah belain ini aja laki ya Latif, ya Latif, ya Latif. Lalakian kan amanannya bila binian juga pindah harmot. Apa apalannya diantaranya bacaan azankan perempuan itu. Ini bila-bila memamai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus lagi ini Ustaz, apa? Berapa ada orang juga? Ini tidak ada. Ya ada nenek di atas ada orang. Ulun nang awal. Yang ketiga, siapa tadi? Fatimah, Fatimah dulu.
Fatimah ini anak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak kesayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah ini dia beisi laki sing gentenan liwat langkarnya laki. Makanya kan itu memang bisi langkar, bisi laki langkar kan di zaman ini ada. Jadi bisi laki itu yang tapi langkar. Karena kalau ditinggal rumah biar macam makanya apalagi unik kan, dia bisa dikit aja kayak apa. Tapi ada jalannya kan. Salangkar apapun laki, sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu alangkarannya dikatakan di antara keluarga Nabi yang paling mirip dengan baginda Nabi adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya ketika Nabi hendak hijrah ke Makkah, ke Madinah, yang menjadi tumbal, ya tumbal lah bahasa kita, yang menggantikan tempat karabahan Nabi itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan berselimut dengan selimut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikira oleh orang kafir yang matanya maitihi aja, oh Rasulullah masih berada. Padahal Rasulullah sudah tulakan dalam Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Antara lain memang itu Allah sudah membuat demikian sampai mereka tertidur dikatakan kada melihat lagi walaupun kada mirip, tapi kenyataannya memang Sayyidina Ali karramallahu wajhah sepupu Nabi. Sayyidina Ali ini sepupu Nabi. Ini keluarga yang sangat mirip dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kawah aja gitu kan membayangkan mau mirip Rasulullah kayak apa, hebatnya kayak apa, haibahnya kayak apa, tampaknya. Yang perpindahan nurnya Nabi Muhammad SAW saja dari wataqallubaka fisajidin, berpindah nur Nabi Muhammad SAW dari Nabi ke Nabi sampai akhirnya pindah ke Abdullah, abah daripada Nabi. Bagaimana ceritanya Abdullah ketika kawin dengan Sayyidah siapa? Aminah. Itu dia kadetus lagi ribuan perempuan yang mati terkejut. Tapi riwayatkan banyak aja supaya kenapa? Karena haibahnya. Karena luar biasanya Abdullah. Nah begitu orang-orang yang karena percikan nurnya Nabi Muhammad SAW, apalagi dia aktif ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Laki-laki yang pertama memeluk agama Islam adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Biar mendengar cerita Sayyidina Yusuf alaihissalam, bagaimana ceritanya luar biasa. Bagaimana orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimana orang yang mirip dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya sudah pastilah jatuh cinta melihat biasanya. Tapi biar ingatlah oleh kita semua, angkarnya Sayyidina Ali, tetapi haibahnya Fatimah Zuhra itu aman. Jadi beginianlah kita kan kebanyakan pindah apa pindah nak ini pindah luar jam kulit ini pindah anak teh berarti ya kita Fatihah kepada Fatimah Zuhra. Makanya ada sobat fadilah terutama anak yang lahir seorang perempuan tulis sifat. Riwayat yang lain kebiasaan seorang aswabun saleh itu diantaranya lagi Asmaul Husna, hari keberapa, tanggal berapa, itu tulis misalnya hitung Asmaul Husna itu berapa, 7 Allahumma baik, itu yang tulis macam-macam fadilah masalah ini. Diantaranya mendapatkan Fatimah. Jadi minta seorang bina maka ada kakarwan hadita apa lagi pun bina lawas menunjuk pada biasa. Nah dia Fatimah itu yang luar biasa. Kemudian yang terakhir perempuan yang dikatakan Nabi khairun nisa'il alamin adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Nah di antaranya banyak kita bertawasul karena Sayyidah Khadijah ini pertama kita kenal adalah saudagar yang kaya raya. Itu jangan terlalu kita tunjuk ke situnya lah. Kalau itu hanya jangan. Kebanyakan sebenarnya penawar kabar biasanya amalan kenapa kan di pengajian itu karena bila urusan amalan bakal sugi sikap mencatat. Amalan masuk surga pikir lambat mencatat. Nah, karena nafsu kita kebanyakan kita ini cinta kepada dunia. Nah, Sayyidatuna Khadijah al-Kubra dikenal saudagar kaya raya pada zaman itu. Karena laki yang nafsu dunia kalah kesugihannya dengan Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Tapi bukan itu yang kita maksud sebenarnya. Di antara yang kita maksud adalah
keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kawin dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Pada itu Rasulullah berumur 25 tahun dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu berumur 40 tahun, beda umur 15 tahun. Tapi ingat, berbuah aja, kadang Tuhannya Khadijah lain nomor kita. Yang perlu kita syahid dalam bahasa, yang perlu kita ambil pelajaran dari perjalanan hidup bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berumur 25 tahun, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra berumur 40 tahun, berjalan sampai umurnya Khadijah Al-Kubra itu wafat kurang lebih berumur 65 tahun. Berarti 40 tambah 65 kurang 40 berapa? Bulan puasanya lapar tapi lancar minum malam. Hasil. Nah, selama itu bersama Nabi dan tidak ada cerita ataupun riwayat bahwa antara Khadijah Al-Kubra dan Rasulullah itu ada cekcok. Ada itu bahwa kita kayak ada paling 1 tahun membayar. Nah itu menyambut menadul itu jerah. Bukan sudah. Hanya ada aja gitu. Nah makanya yang kita tawasul ya mobil khusus lah. Ya mobil khusus pada saat ini. Nanti ada tawasul yang paling kita harapkan dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Makanya di antara doa di akhir daripada baca malak itu biasanya di antara Indonesianya, ya Allah berilah nikmat sebagaimana Allah memberi nikmat kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Di antaranya kita ingin sekali nih. Ini zamannya ya, kalau kita survei belum kadang angkanya sudah mungkin ketemu tahunnya angka orang masyarakat ini meningkat. Kalau pada percaya silakan cari data di KUA. Apa sebabnya? Nah, justru apa sebabnya itu karena kurang harmonisnya rumah tangga akibat ekonomi dan lain sebagainya, termasuk akibat HP. Ya, termasuk ada juga dalam curiga ini dia membawa anak inda dhanni abdi bi Allah dalam hadis kursi. Aku ini terserah sama hamba-Ku. Nah, jadi jangan tapi biar aja dia datang situ. Jangan tapi dicurigai. Anak yang mana ambil HP-nya selesai. Nah, banyak kan. Nah, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 25 tahun lagi. Karena ada perubahan sedikit juga. Kalau yang lain maaf, tetapi semua jadi itibar. Ada istri Nabi yang lain sempat wahyu tertahan karena ada masalah ini, masalah itu. Tapi ketika menceritakan tentang Sayyidatuna Khadijah bersama Nabi, sedikit pun tidak ada cerita bahwa Nabi dengan Khadijah itu ada permasalahan dalam keluarga. Semuanya perjalanan hidup antara Khadijah dan Nabi ini dalam bersama mengarungi rumah tangga itu ada kisah membawa. Nah ini yang kita tawasul. Mudah-mudahan sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra dalam keluarganya selalu diberikan mawaddah, warahmah dan sakinah. Mudah-mudahan keluarga kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Enggak panjangan, cuma yang terakhir yang kita tawasul. Ini paling penting menurut kita. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itu wafat pada tanggal 11 Ramadan. Walaupun para ahli sejarah berbeda pendapat tentang penanggalan wafatnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, tetapi yang paling kuat adalah 11 Ramadan. Ketika kita menghauli beliau atau setiap acara haul itu sebenarnya maknanya adalah sebuah kesedihan bagi kita. Kita harus mengayomi itu. Kenapa? Wafatnya Nabi, wafatnya Khadijah ini merupakan kesedihan yang sangat luar biasa bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai di tahun itu karena bertubi-tubi beruntun cobaan dan ujian yang sangat berat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wafatnya seorang istri yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Itu menjadi kesedihan yang luar biasa sehingga tahun ini oleh ahli sejarah disebut dengan Amul Hazan, tahun duka cita. Belum sering merenung ya, bukan hanya haulnya, tetapi ketika kita sampai membaca manaqib tentang kewafatan Khadijah, itu kita bersedih. Jangankan wafatnya seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kewafatan seorang alim, seorang saleh yang tidak membuat hati kita sedih dengannya, itu menandakan bahwa ada sifat munafik di dalam diri kita. Man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafik. Siapa yang tidak ada duka cita atas wafatnya, meninggalnya orang yang alim, orang yang saleh, apalagi wali, apalagi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang walaupun wafatnya sudah ribuan tahun, bagi pecinta-pecintanya ketika mendengar cerita wafatnya pasti akan timbul kesedihan di dalam hatinya. Makanya sedih tidaknya kita mendengar ini tergantung kadar keimanan kita. Sedih dan tidaknya mendengar ketika Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah pada diwafatkan atau acara haulnya ada sedih-sedihnya, itu menunjukkan ada kerusakan teknis pada imannya dan pada kecintaan. Kita sedih ketika menjelang wafatnya Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah orang yang ahli tawasul, orang yang mengerti dengan wasilah, sehingga pada waktu itu sudah sakitnya luar biasa, sempat meminta melalui Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha untuk dimintakan surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ini pelajaran bagi kita. Untuk dibawa ke dalam kuburnya, untuk dijadikan tawasul bagi dirinya dengan sebab surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa selamat nantinya mengarungi jalan menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kemuliaan, keistimewaan daripada Sayyidatuna Khadijah al-Kubra yang sangat luar biasa. Pertama, pelajaran kita mengambil wasilah seperti itu. Memang ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan istri-istri Nabi dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, pelajaran bagi kita, karena Nabi kena menuju surga, tetapi malah menceritakan kemuliaan daripada Sayyidatuna Khadijah al-Kubra dan menghibur Sayyidatuna Khadijah al-Kubra pada waktu itu. Ainalah ya Rasulullah, mengikam mendahului surga, bertemuannya, kirim salam aku lawan makmum. Nah, di antara kan Rasulullah kirim salam. Ini di hadapan Khadijah, bersama Khadijah, membicarakan dengan Khadijah, aku kirim salam dengan madunya nantimu di dalam surga. Bingung Khadijah, malah tidak bisa kawin, maka kepada ada madu. Ini ternyata kesimpulan aja, panjang cerita, ini menunjukkan bahwa Khadijah dinyatakan Nabi bahwa beliau bakal masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan akan berjumpa dengan madunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa disebut madu? Karena di dalam surga itu ada perkawinan yang luar biasa. Nanti ada perkawinan yang luar biasa akan disaksikan oleh pecinta-pecintanya, akan dilihat orang-orang yang cinta kepadanya, orang-orang yang berkumpul di dalam dunia bersamanya dan dia cinta kepadanya. Itulah orang-orang yang nanti bisa menyaksikan perkawinan itu. Siapa? Perkawinan antara baginda Nabi Muhammad dan Sayyidah Maryam. Memang jauh-jauh hari Allah sudah menyiapkan Maryam ini. Kan Maryam melahirkan Isa kan bisa laki. Melahirkan kan bisa laki, lahir nih gawat. Ini keistimewaan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Sayyidah Maryam ini diperuntukkan Allah bagi Nabi menjadi istri di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu keistimewaan Khadijah yang sangat luar biasa, sebelum wafatnya sudah dikabarkan bahwa Khadijah punya istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum wafatnya
sudah dikirimi salam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi dalam suasana yang baik ketika menyediakan makanan kepada Nabi. Saat itu Nabi menyampaikan salamnya Allah kepada Sayyidatuna Khadijah. Kita pun pada saat ini, pada bulan ini mengharap salamnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat salamnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana salamnya Allah yang kita harap pada bulan Ramadan ini? Pada malam Lailatul Qadar. Karena salam hiya hatta matla'il fajar. Pada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, Allah senantiasa dari malam itu sampai terbit fajar, apa yang ditebarkan? Salamnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tunggulah Lailatul Qadar. Hadangilah Lailatul Qadar. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal ibadah untuk menunggu Lailatul Qadar itu. Jangan kali ingat salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita diberi anugerah tersebut, diberi malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu sama seperti Allah mengirimkan salam kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Artinya orang yang dikirimi salam oleh Allah itu nyata selamatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat. Nikmat yang sangat kita harap dari kegiatan yang hari ini kita adakan, dari manaqib yang kita baca, dari salawat yang sering kita ucapkan. Mudah-mudahan ini paling akhir kewafatan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra adalah wafat yang sangat indah, kewafatan yang terindah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah wafatnya baginda, wafatnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Kenapa kita golongkan bahwa kewafatannya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha ini adalah kewafatan yang paling indah? Karena saat rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, saat diambil Allah rohnya, saat itu saat memandang wajah Nabi Muhammad SAW, saat rohnya dicabut, saat Allah ingin memisahkan dengan kelezatan dunia, pada saat itu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra berada di pangkuannya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harapkan bersama. Kenapa kita duduk di majelis ini? Kenapa kita banyak memuji Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha? Kenapa kita baca manaqib dan keutamaannya? Tidak lain adalah kita ingin nikmat yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah menjelang sakaratul maut. Kita diberi nikmat sebelum roh kita dicabut. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nikmat dihadirkan sosok yang kita cintai, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapapun sakitnya sakaratul maut yang diceritakan, tetapi saat kita memandang kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tidak ada sakit yang kita rasakan, yang ada kelezatan memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bisa memandang wajah Nabi, pastilah kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Udahlah kita di akhir kalam kita mengucap kalimat la ilaha illallah, karena upahnya orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan nikmat tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan suci Ramadan, dengan keutamaan dan keistimewaan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada diri kita mata yang banyak membuat dosa ini. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa di mata kita, sehingga kita diizinkan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah sebelum roh kita semua dicabut, diizinkan untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa dua ibu bapak kita, guru-guru kita, jiran kita, dan seluruhnya yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia terlebih hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan akhir kalam kita adalah la ilaha illallah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu dan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, dan kita bisa menyelesaikan puasa kita sampai akhirnya kita diberi cita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Ala hadiniyah wa kuluniyatin salihah bi syarafil habib Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala man nabi sallallahu alaihi wa sallam hadratin nabi al-fatihah.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد مولانا هدي على اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم امتنا اولادنا ذريتنا واحضر احدا بامنات الانبياء والاولياء. امتنا على ملتهم وصلنا في زمرتهم وادخلنا الجنه بشفاعتهم برحمتك يا رحيم يا رحمن يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا اولادنا ذريتنا ما احبنا وعلى محبنا من اولياء المتقين من قرة اعين الحبيب سيد الثقلين في دار البرد بجاه سيد المرسلين بجاه ام المؤمنين سيد خديجه رضي الله عنها بجاه الغزل وقبض الله بجاه سيدنا خلود اللهم بنا ربنا تقبل دعاءنا انك السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Langsung aja bibit atau penghubung kemudian diberitahukan bahwa santunan ini atau hadiah ini atas terjalinnya kerjasama dengan Basnas. Alhamdulillah hadir Ketua Basnas kita ya Bakas Camat kita Bapak Haji Suryani, terima kasih. Guru, izin dulu. Pak Abu, izin. Gitu. Mungkin dari sekolah jalan Ibu, Bu, yang Bu, gitu. Sampai sana Bu. Karena juga terjalin kerjasama dengan para arisan, Bu, ya, Mama Santri. Bu, mari Bu, izin. Mana hidung deh? Ulik nih. Kalau di pinggir. Foto dah, foto dah. Muka dia. Ramai kamu foto fokus foto aja ya. Kalau ada yatim lagi bisa yang ada yatim walaupun di atas 10 tahun nggak apa-apa. Ada Bapak Wagub yang di atas 10 tahun ada Bapak.
Alhamdulillah, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kerjasama Basnas, kemudian Bapak Wahub, terima kasih banyak semuanya. Guru, terima kasih banyak. Mohon maaf, mudah-mudahan Bapak saudara. Kemudian yatim-yatim kita yang masih di jalan, ambil di rumah. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan. Boy, pemakan. Kalau kita dulu, Gus Berunjung. Mati ya? Mati. Iya.